Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan perkembangan peserta didik. Saat ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait dengan teori-teori perkembangan. Jadi kita mempunyai dasar teori apa sih yang menyebabkan atau artinya yang mempengaruhi perkembangan peserta didik atau perkembangan manusia itu berdasarkan apa saja. Dan tentunya tujuannya adalah kalian sebagai calon guru itu bisa menerapkan teori-teori ini ketika mengimplementasi dalam pembelajaran di sekolah dasar nantinya. Atau pada saat sekarang kalian juga bisa menerapkan ketika kalian ingin belajar, itu kita melihat perkembangan baik itu dari diri kita ataupun perkembangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi teori-teori ini tidak hanya mutlak untuk anak-anak atau siswa saja, tapi terkait dengan perkembangan manusia. Oke, menurut Krein tahun 2007 itu ada 14. Mungkin kalian kalau mempunyai referensi lain dikelompokkan cukup singkat, hanya ada 4 ataupun 5 atau 7. Nah, itu tidak masalah karena kita mempunyai banyak referensi. Yang penting yang saat ini kita sampaikan itu kita patokannya pada dasar atau referensi yang mana. Nah, berdasarkan referensi yang sudah kami peroleh itu berdasarkan Krein mengatakan ada 14, dan ini saya lihat adalah yang cukup lengkap ya. Nah, yang pertama adalah environmentalisme. Jadi menurut Krein salah satunya itu adalah ada yang teori terkait environmentalisme. Environment, kalian tahu secara bahasa Inggris artinya lingkungan. Jadi memang jelas bahwa perkembangan peserta didik atau perkembangan seseorang itu ternyata pengaruhi oleh lingkungan mereka. Jadi teori ini itu dipelopori oleh John Locke yang mengatakan istilah tabula rasa. Mungkin dulu pernah kalian peroleh di pengantar pendidikan, itu sebenarnya sama, cuma ketika kita mengacu pada perkembangan berarti teori ini dikaitkan dengan perkembangan manusia. Teori dalam environmentalisme itu hampir sama dengan empirisme pada pengantar pendidikan ya. Jadi istilah tabula rasa atau meja lilin putih itu menjadi sebuah analoginya. Katakanlah individu itu akan memiliki temperamen yang beda tapi secara keseluruhan itu lingkunganlah yang akan membentuk dari jiwa tersebut. Artinya mungkin ada seseorang atau manusia dia berkembang mempunyai kedewasaan, lebih dewasa itu karena lingkungan yang ada di keluarganya atau lingkungan di sekolahnya atau di masyarakatnya itu sudah mengajarkan dia untuk bersikap dewasa. Misal pun di lingkungan rumah itu selalu memanjakan anak, menuruti apa yang diinginkan anak, itu akan membentuk perkembangan anak itu mungkin dewasanya akan lambat kayak gitu. Dia nggak mandiri, dia selalu tergantung sama orang lain. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Pada saat jiwa dalam kondisi lunak jadi lunak itu usia anak dini, anak-anak yang dimana itu dia bisa dicetak oleh pendidik ini benar-benar lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Maka ketika usia lunak anak, kemudian usia pubertas itu sebisa mungkin diberikan lingkungan yang terbaik untuk mendukung perkembangan mereka. Nah, lanjut ke selanjutnya adalah ada teori naturalisme, di mana perkembangan anak itu akan berjalan secara sendiri, dengan dia melihat, dengan dia berpikir, dengan dia merasa, dan mengatakan bahwa alam itu adalah sebagai guru. Naturalisme di sini bisa dijadikan sebagai dasar teori. Kalau misalkan ada anak-anak dia itu
mungkin berada di daerah daerah pegunungan atau mungkin di laut kayak gitu. Nanti akan mempengaruhi perkembangan juga. Beda dengan anak-anak yang di kota, katakanlah kayak gitu. Nah, kalau misalnya di laut dia mungkin mempunyai perkembangan yang fisik yang lebih kuat karena dia sering mungkin berlaut atau istilahnya berenang, atau dia tidak mempunyai rasa takut ketika katakanlah saat di laut kemudian dia lihat ombak besar itu, saya ambil contoh, dia nggak akan setakut orang-orang yang mungkin tidak pernah melihat lingkungan tersebut atau alam tersebut yang ada di anak-anak yang ada di kota kayak gitu. Jadi menurut aliran ini, alam itu sangat mempengaruhi perkembangan Yang namanya perkembangan kan banyak, ada perkembangan kognitif, perkembangan fisik, perkembangan sosial dan lain sebagainya. Dan juga perkembangan fisik juga sangat dipengaruhi oleh alam menurut aliran ini atau teori ini. Jadi mungkin kalau orang-orang yang di pesisir itu dia mempunyai suara yang sangat keras gitu, karena kalau bicara itu orang laut itu keras gitu. Maksudnya keras itu volumenya sangat keras gitu. Dan suaranya biasanya suaranya bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau di perkotaan mungkin atau dia anak perumahan itu dia suara volumenya pelan gitu. Nah, mungkin karena tidak diperlukan ketika keras nanti malah akan terkesan marah. Nah, ini kan salah satu contoh bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh alam. Kemudian etologis Etologis itu perkembangan manusia didasarkan pada seleksi alam. Nah, kita kenal dengan evolusi. Jadi bagaimana perkembangan manusia baik secara fisik warna kulit, kemudian juga tingkah laku, itu juga dipengaruhi oleh seleksi alam Jadi bagaimana seseorang itu bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungannya. Kita ambil contoh saat ini mungkin yang pandemi itu sebenarnya secara tidak langsung kita itu seleksi alam. Jadi apakah manusia itu bisa menghadapi kondisi pandemi kayak gini berdasarkan imunitas tubuhnya masing-masing, itu akan sebenarnya akan seleksi alam artinya kalau dia tidak dia mungkin tidak kuat atau mungkin gampang rentan terkena penyakit, katakanlah saat ini adalah COVID kayak gitu. Termasuk juga akan mempengaruhi terkait dengan perkembangan sosial, kognitif dan lain-lainnya Jadi karena kondisi alam ini sebenarnya akan mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian komparatif dan organismik bahwa yang dimaksud di sini salah satunya teorinya itu dikemukakan oleh Hans Werner yang menyatakan bahwa perkembangan itu tidak hanya sekedar secara ukuran tetapi strukturnya, berarti dalamnya. Katakanlah orang itu semakin tinggi, semakin besar usianya bertambah, tetapi harusnya struktur itu apa dalamnya. Yang mempengaruhi dia besar itu apa? Di situ ada katakanlah otot, kemudian pemikiran, kemudian strukturnya, isinya yang menyusunnya itu harusnya juga berkembang pula kalau menurut ini Jadi kapanpun perkembangan itu berlangsung, dia harus maju secara relatif. Seorang itu ketika bertambah usianya harusnya juga bertambah pula pemikirannya, kognitifnya, fisiknya, perkembangan sosialnya kayak gitu. Itu kalau menurut teori ini jadi perkembangan itu harus selalu dipelajari dari sisi aktivitas baik aktivitas secara terlihat ataupun kejiwaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, ini kalian bisa lihat perkembangan anak bahwa kalau menurut teori yang terkenal di kognitif kan John Piaget, semakin umur itu akan menentukan pola pikir. Jadi kalau menurut Piaget kayak gitu, harusnya ketika anak usia 4-5 tahun itu dia pada tahap kayak gitu. Kemudian pada usia ini praoperasional. Nah, pembagiannya yang sudah kalian tahu. Nah, itu harusnya berkembang sesuai dengan
umur, kognitif sama umur itu sesuai kayak gitu, abstrak saat ini. Nah, ini kan menurut perkembangan kognitif ya. Kemudian selanjutnya ada perkembangan moral. Kalau menurut perkembangan moral, di situ dikemukakan oleh Lawrence Kohlbreit ya, dari New York, yang mengatakan bahwa perkembangan itu didasarkan pada perkembangan moral. Nah, misalkan ada sebuah kondisi ya, seorang anak, mungkin anak yang dia itu mempunyai banyak saudara dengan penuh keprihatinan katakanlah, sehingga dia sudah terbiasa dengan berbagi, bekerja sama, sederhana dan lain sebagainya ya. Dia mudah untuk saling tolong menolong. Nah, itu sebenarnya akan mempengaruhi perkembangan orang tersebut. Jadi intinya di sini moralnya. Kalau moralnya berkembang baik, berarti dia saat itu sedang berkembang. Nah, menurut teori perkembangan moral. Karena apa? Karena teori-teori itu akan berdasarkan pada diperoleh dari penelitian-penelitian yang sudah didasarkan oleh responden ya. Jadi yang sudah diperoleh oleh peneliti tadi terkait dengan kaitan dari perkembangan moral dan perkembangan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada teori terkait dengan pengkondisian klasik ya, yang terkenal oleh Ivan Pavlov, yang dia melakukan penelitian dari anjing terhadap lonceng ya. Dulu sudah pernah mungkin kalian ketahui pada materi pengantar pendidikan mungkin. Nah, intinya bahwa perkembangan seseorang itu akan dipengaruhi oleh stimulus responnya. Bagaimana ada rangsangan, bagaimana manusia itu menanggapi rangsangan tersebut. Nah, lanjut ke teori perkembangan yang lain adalah pengkondisian operan ya. Jadi perkembangan itu akan dipengaruhi oleh latihan. Banyaknya dia sering latihan, dan kemudian latihan itu juga akan ada yang namanya reward atau punishment. Dari dia berlatih, dari dia beraktivitas itu akan ada yang namanya, kalau baik akan mempunyai reward, kalau kemudian tidak baik atau salah akan dapat hukuman. Jadi perkembangan akan dipengaruhi ini reward dan punishment menurut yang terkenal itu adalah Skinner ya. Lanjutnya teori ada pemodelan. Nah, yang dimaksud pemodelan ini tokohnya adalah Bandura ya. Dia mengatakan bahwa perkembangan manusia itu merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Jadi hereditas itu keturunan ya, dan lingkungannya. Jadi kombinasi. Kemudian kalau yang dimaksud sosial historis, yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh konteks sosial. Jadi tokohnya Vygotsky, bahwa interaksi yang ada di sosial, iklim yang ada di masyarakat tuh kayak gimana, itu akan mempengaruhi ini perkembangannya. Jadi secara sosialnya kayak gitu. Kemudian kalau psikoanalitik ya, ini ada kesalahan ketik. Tokohnya yang terkenal adalah Sigmund Freud. Nah, di sini mengatakan bahwa peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak ya, khususnya terkait dengan situasi yang kekacauan mental katakanlah. Nah, itu mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang menghadapi sebuah masalah katakanlah kayak gitu, dan kemudian ada peranan dalam dirinya dia ya, sehingga mempengaruhi perkembangan dan kepribadian dia dalam proses kedewasaan. Kemudian kalau psikososial, ini tokohnya adalah Erikson, yang mengatakan bahwa perkembangan itu akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, dan setiap tahap perkembangan itu berupaya dalam penanggulangan konflik. Jadi ketika ada sebuah kegagalan atau kesuksesan, nah saat itulah, jadi setiap kita melangkah itu pasti ada ini gagal berhasil kayak gitu.
Jadi menurut psikososial. Kemudian ada yang namanya perkembangan bahasa. Jadi perkembangan manusia itu didasarkan pada perkembangan bahasa. Semakin dia besar harusnya tata bahasa, teknik bicaranya dia itu semakin bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah humanistik. Nah, humanistik perkembangan itu disesuaikan dengan hakikat batin manusia ya, hakikat batin manusia. Jadi rasa nyaman, kemudian diperlakukan atau dimanusiakan secara manusiawi. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Jadi misalkan di dalam pembelajaran kita kalau pakai humanistik itu lebih memandang kalau dia adalah manusia. Jadi mungkin menghindari yang namanya pemaksaan atau mungkin menyampaikan sesuatu itu dengan yang baik, sopan ya, lebih mengedepankan tadi kemanusiaan. Nah, itu berarti berpatokan pada teori humanistik. Tokohnya yang terkenal adalah Maslow. Nah, inilah ada 14 ya teori-teori perkembangan peserta didik yang dimana ini menjadi pengetahuan kalian ketika menerapkan dalam pembelajaran nanti tentunya. Nah, perkembangan peserta didik menjadi hal yang sangat penting untuk kita melihat ketika kita akan mengajar, memberikan materi di pelajaran, ketika akan mendidik itu kita bagaimana. Nah, tentunya kita lihat perkembangan peserta didik kita. Nah, kita tutup dengan sebuah ini ada kata bijak saja yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Ya, kalau di dalam agama Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, semoga ini sangat bermanfaat dan menjadi bekal kita ketika nanti kita mengajar dan juga menjadi bekal kita untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.